Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Anton Wicaksono selaku guru IPS di SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Oke, eh, kembali lagi pada materi kita yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Pekan kemarin teman-teman semua kelas 8 putri maupun kelas 8 putra sudah melihat bagaimana peran masyarakat dalam persaingan tentang pasar, terutama jenis-jenis pasar serta wujudnya. Sudah kita bahas pada minggu yang kemarin. Sekarang pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang tenaga kerja teman-teman semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang pekan kemarin sudah melihat, menonton, like, dan mensubscribe channel SMP EBS Kampung Sawah dan sudah absen di kolom komentar. Bapak ingatkan lagi sebelum mulai pelajaran, tolong absen di kolom komentar, tulis nama serta kelas kalian. Oke, baik, lanjut saja ya teman-teman semua ya. Materi kali ini yaitu tentang tenaga kerja. Tentang tenaga kerja dan permasalahan. Baik, lanjut teman-teman semua. Yang pertama yaitu tentang pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses produksi suatu barang atau jasa untuk menggerakkan perekonomian. Sekali lagi, pengertian tenaga kerja yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam proses produksi suatu barang atau jasa untuk menggerakkan roda perekonomian. Itulah pengertian tenaga kerja. Tetapi tidak semua pekerja itu sama. Tidak semua pekerjaan itu sama. Dan mereka juga mempunyai jenis serta masalahnya masing-masing. Oke, penasaran masalahnya seperti apa, jenisnya seperti apa? Kita mulai pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, jenis-jenis tenaga kerja. Ada 3 komponen tentang jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil. Bisa dibilang yaitu pekerja kasar. Nah, ini yang kita bahas kurang lebih selama 10 menit sampai 15 menit. Lanjut, yang pertama kita bahas tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan yang formal. Jadi inti dari terdidik itu adalah mereka yang menempuh pendidikan yang formal, mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah, dan mereka yang mempunyai khusus tentang profesi tersebut. Mereka yang punya, bisa dibilang mereka yang punya gelar, bisa dibilang begitu. Contohnya apa? Contohnya guru, dokter, arsitek, dosen, apalagi astronot, apalagi ya banyak bisa kalian sebutkan masing-masing, atau TNI, Polri, itu semuanya mempunyai pendidikan formal. Itu disebutnya apa? Tenaga kerja terdidik. Jadi bisa kalian lihat, oh ternyata orang tua saya profesinya ini, berarti termasuknya orang tua saya tenaga kerja yang terdidik. Itulah salah satu contoh dari tenaga kerja terdidik. Sampai sini paham? Oke. Mari kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua yaitu tenaga kerja terampil. Ialah orang-orang yang mempunyai tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan
menunjukkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Itulah tenaga kerja terampil. Contohnya apa? Sopir, musisi, pegawai pabrik, atau bisa dibilang tenaga ahli apa. Itu contoh dari terampil. Mereka yang punya keterampilan. Membuat akuarium juga mempunyai keterampilan. Membuat misalkan bangku, membuat meja, itu punya keterampilan. Itu namanya tenaga kerja yang terampil. Saya bisa memasarkan produk, itu keterampilan juga, karena mereka punya bakat di situ. Itu namanya tenaga kerja yang terampil. Mereka yang punya keahlian, mereka yang melalui pelatihan atau melalui pengalaman. Bagaimana dengan penjahit? Penjahit keterampilan juga. Tidak semua orang bisa menjahit, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Hanya mereka yang bisa terampil. Bisa melalui pelatihan, bisa juga melalui pengalaman. Lanjut. Oke. Yang ketiga, teman-teman semua, tenaga kerja terdidik enggak, terampil juga enggak, atau bisa disebut mereka semua yang bekerja kasar. Apa sih bekerja kasar itu? Ialah mereka yang bekerja hanya mengandalkan tenaga saja tanpa ada keunggulan lain. Contohnya ada kuli, ada tukang bangunan, tukang bersih-bersih, sampah, tukang office boy misalnya. Itu mereka semua yang tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil. Berjasa enggak? Kata siapa? Mereka semua juga berjasa. Begitu itu kerjanya, walaupun katanya tanpa mikir, juga mereka semua berjasa dalam pembangunan lingkungan di sekitar kita. Itu yang paling utama, teman-teman semua. Uang bersih-bersih katanya cuma nyapu-nyapu doang, kata siapa? Kalau nggak ada mereka, lingkungan kita nggak bakalan bersih. Uang angkut sampah katanya. Kalau ada mereka, sampah kita bisa menumpuk. Jadi mereka semua sangat berjasa. Semua pekerjaan sangat mulia. Jika pekerjaan itu halal dan dikerjakan dengan ikhlas. Itulah salah satu bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari tenaga kerja. Yang pertama tadi sudah kita bahas tenaga kerja terdidik, yang kedua sudah kita bahas tenaga kerja terampil, yang ketiga, yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Bisa dibilang pekerja kasar. Itu pekerjaan semua. Itu namanya pekerjaan. Nah, bagaimana dengan tidak bekerja? Kan pertanyaannya begitu. Kalau tidak bekerja ya udah, berarti apa? Pengangguran. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Yaitu apa? Masalah tenaga kerja dalam lingkungan ekonomi. Pengangguran ini masalah nggak? Masalah, teman-teman semua. Itu masalah tenaga kerja. Yang pertama, ya tadi pengangguran. Mereka yang tidak bekerja. Bisa jadi ada 2, ada 3. Mereka yang mempunyai keahlian tapi belum dapat pekerjaan. Mereka yang mempunyai profesi, bisa dibilang keterampilan tapi belum bisa bekerja. Atau mereka yang tidak punya keterampilan, tidak punya keahlian, belum bekerja juga. Nah itu yang paling parah, teman-teman. Oleh karena itu, kalian masih SMP dan kelas 8, usahakanlah mempunyai tujuan kira-kira saya mau jadi apa. Saya mau jadi ustadz, saya mau jadi seorang hafizah, saya mau jadi arsitek, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi pengusaha. Dimulai dari sekarang agar nanti ketika kalian SMA, ketika kalian kuliah nanti kalian sudah punya tujuan yang enak. Tinggal bagaimana kalian melaksanakan sampai jenjang perkuliahan sampai nanti. Itu yang disebut planning atau rencana. Masalah yang kedua yaitu rendahnya pendidikan. Oleh karena itu jangan sampai kalian setelah lulus dari SMA selesai, kuliah enggak, lanjut ke tahfiz enggak, lulusan SMA aja. Kalau sekarang lulusan SMA mau jadi apa?
pekerjaan. Kalaupun ada, persaingan sangat banyak. Itu rendahnya pendidikan, kesadaran pendidikan di Indonesia yang bisa dibilang rendah. Mereka belum semua masyarakat Indonesia bisa mengambil pendidikan atau bisa bersekolah. Nah, rendahnya pendidikan ini menjadi salah satu faktor permasalahan dari apa? Dari tenaga kerja yang lama-lama semakin banyak. Faktor ketiga yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Makanya sering kali-kali hari buruh itu sering banyak demo. Itu kenapa? Mereka semua menuntut apa? Kesejahteraan. Udah gak ada yang lain, teman-teman. Mereka hanya menuntut satu, kesejahteraan. Mulai dari jaminan sosial, jaminan perlindungan hari tua, jaminan kesehatan. Itu mereka yang mereka perjuangkan cuma 3 itu. Gak ada yang lain. Intinya itu. Kalau pemerintah benar-benar mendengarkan cuma 3 tuntutannya, itu aja, nggak ada yang lain. Karena itu menjadi permasalahan utama ketika kita membahas tentang tenaga kerja. Tadi yang pertama pengangguran, yang kedua rendahnya pendidikan, yang ketiga perlindungan kesejahteraan. Yang keempat yaitu apa? Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan apa? Kesempatan kerja. Artinya apa? Yang mencari pekerjaan banyak, sedangkan lapangan pekerjaan sedikit. Dan ini terjadi di Indonesia, teman-teman semua. Banyak pengangguran, banyak sarjana yang pengangguran. Sarjana aja pengangguran, apalagi yang lulusan SMA. Itu salah satu pemikiran yang sederhana. Oleh karena itu, buatlah kalian yang punya keterampilan, asah keterampilan kalian yang baik. Dengan keterampilan kalian tidak usah melamar pekerjaan, kalian bisa jadi pengusaha, kalian bisa jadi pekerjaan yang terampil yang sudah Bapak kemukakan tadi. Yang keempat, yang kelima berarti yaitu apa yang terakhir? Tentang penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Nah, ini menjadi salah satu faktor juga. Kenapa? Karena alasan orang-orang urbanisasi pindah dari desa ke kota itu satu, sebenarnya yang paling utama, mereka semua mencari pekerjaan. Karena apa? Karena di lingkungan mereka pekerjaan sedikit, lowongannya sedikit. Namun persaingan sangat begitu besar. Yaitu kesempatan penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Di daerah Jakarta kesempatan kerjanya banyak, namun pencari kerjanya lebih banyak lagi. Kalau kita nggak berkompeten, kalau kita tidak berkompetisi, kalau kita tidak mempunyai jiwa kompetisi, ya akan susah. Kita sendiri yang akan tergerus oleh zaman. Kira-kira sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman semua? Apa sudah jelas? Saya berharap semoga yang Bapak kemukakan, yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua, baik kelas 8 putri maupun kelas 8 putra. Bapak ingatkan lagi, jangan lupa absensi dan absensi. Gimana di kolom komen? Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti ketemu lagi di lain waktu atau di video selanjutnya atau konferensi. Ingat, jangan lupa, insya Allah pekan depan kita akan mengadakan ulangan harian. Adapun ada soalnya Pak share bisa melalui YouTube atau melalui luring. Oke, terima kasih jazakumullah bagi yang ada di rumah maupun yang ada di pesantren, yang sudah memperhatikan video Bapak, yang sudah mendengarkan dan yang belum mendengarkan, semoga pekan depan bisa mendengarkan dengan baik, bisa memperhatikan dengan baik. Jazakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.